Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, yang bentuknya seperti tanduk besar yang memekakkan telinga, seluruh makhluk mati kecuali Israel dan beberapa malaikat lainnya. Setelah itu, Israel mencabut nyawa dari malaikat yang tersisa dan akhirnya nyawanya sendiri. Setelah semua makhluk mati, Tuhan berfirman, "Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini?" Tidak ada yang menjawab, kemudian dia sendiri menjawab dengan keagungannya, "Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Ini menunjukkan kebesaran dan keagungannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kekal, yang tidak pernah mati. Setelah 40 tahun, malaikat Israfil dihidupkan kembali, lalu meniup sangkakala untuk kali kedua. Akibatnya, seluruh makhluk hidup kembali di atas bumi putih, yang menjadi seperti padang mahsyar, mirip padang Arafah, yang rata dan tidak berbukit seperti bumi. Setiap manusia hidup berasal dari benih yang disebut Ajbus Zanbi, yang terletak di ujung tulang belakang mereka. Manusia hidup seperti tumbuhan yang tumbuh besar dari biji benih. Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka tidak merasa malu karena pada saat itu hati mereka sangat takut dan cemas mengenai nasib dan masa depan yang akan mereka hadapi. Lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh, menghalau manusia, jin, dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Mereka bergerak menggunakan tunggangan, bagi yang banyak amal, berjalan kaki, bagi yang kurang amalan, dan merangkak dengan muka, bagi yang banyak dosa. Pada saat itu, ibu akan melupakan anaknya, suami akan melupakan istrinya, dan setiap manusia sibuk memikirkan nasib mereka sendiri. Setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan mereka tinggal dalam kegelapan total. Huru-hara yang dahsyat pun terjadi. Tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang menggelegar, lalu turunlah malaikat sambil bertasbih kepada Allah. Semua makhluk terkejut melihat ukuran besar malaikat dan suaranya yang menakutkan. Kemudian matahari muncul kembali dengan panas yang sangat panas. Terasa seolah-olah matahari hanya berjarak sejengkal dari atas kepala mereka. Ulama berkata bahwa jika matahari naik di bumi seperti pada hari kiamat, maka seluruh bumi akan terbakar, bukit-bukit hancur, dan sungai-sungai menjadi kering. Mereka merasakan panas yang luar biasa dan bermandikan peluh, sehingga peluh mereka membentuk lautan. Nasib mereka, baik terangkat atau tenggelam, tergantung pada amal perbuatan masing-masing. Keadaan ini berlangsung hingga 1000 tahun. Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang berisi air yang hanya dapat diminum oleh orang-orang mukmin. Orang yang bukan mukmin akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Orang yang meminum air dari Al-Kautsar tidak akan merasa haus selamanya. Telaga ini berbentuk segi 4 dengan ukuran tepat 1 bulan perjalanan. Bau airnya lebih harum dari kasturi, warnanya lebih putih dari susu, dan rasanya lebih sejuk dari embun. Airnya mengalir dari surga melalui saluran yang tersedia. Semua makhluk berada bawah cahaya matahari yang terik kecuali 7 golongan yang mendapat teduhan dari Arasy. Mereka ialah pemimpin yang adil, orang muda yang taat kepada perintah Allah, lelaki yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak oleh wanita berzina, tetapi dia menolak dengan berkata, "Aku takut pada Allah." Lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi, tidak diketahui orang ramai. Lelaki yang suka bersendirian mengingati Allah lalu mengalir air matanya karena takutkan Allah. Oleh karena tersangat lama menunggu di padang mahsyar, semua manusia tidak tahu berbuat apa melainkan mereka yang beriman. Kemudian mereka terdengar suara, "Pergilah berjumpa dengan para nabi." Maka mereka pun pergi mencari para nabi. Pertama sekali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam, tetapi usaha mereka gagal karena Nabi Adam menyatakan beliau juga ada melakukan kesalahan dengan Allah. Maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya memberikan sebab seperti Nabi Adam, dan akhirnya mereka berjumpa Rasulullah. Jarak masa antara satu nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Lalu berdoalah baginda Nabi Muhammad SAW ke hadrat Allah. Lalu diperkenankan doa baginda. Selepas itu, terdengar bunyi pukulan gendang yang kuat hingga menakutkan hati semua makhluk karena mereka sangka azab akan turun. Lalu terbelah langit, turunlah Arasy Tuhan yang dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar, besarnya sejarak perjalanan 20.000 tahun,
sambil bertasbih dengan suara yang amat kuat sehingga Arasy itu tiba di bumi. Arasy ialah jisim nurani yang amat besar berbentuk kubah, bumbum bulat, yang mempunyai 4 batang tiang yang sentiasa dipikul oleh 4 malaikat yang besar dan gagah. Dalam bahasa mudah ia seumpama istana yang mempunyai 1000 bilik yang menempatkan jutaan malaikat di dalamnya. Ia dilingkungi embun yang menghijab cahayanya yang sangat kuat. Kursi yaitu jisim nurani yang terletak di hadapan Arasy yang dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar. Saiz kursi lebih kecil dari Arasy umpama cincin di tengah padang. Dalam bahasa mudah ia umpama singgasana yang terletak di hadapan istana. Seluruh makhluk pun menundukkan kepala karena takut. Lalu dimulakan timbangan amal. Ketika itu berterbanganlah kitab amalan masing-masing turun dari bawah Arasy menuju ke leher pemiliknya tanpa silap, dan tergantunglah ia sehingga mereka dipanggil untuk dihisap. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat hafazah, rakib dan atid, kiraman katibin. Manusia beratur dalam saf mengikut nabi dan pemimpin masing-masing. Orang kafir dan munafik beratur bersama pemimpin mereka yang zalim. Setiap pengikut ada tanda mereka tersendiri untuk dibesarkan. Umat yang pertama kali dihisap adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Apabila tiba giliran seseorang hendak dihisap amalannya, malaikat akan mencabut kitab mereka lalu diserahkan, lalu pemiliknya mengambil dengan tangan kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin. Semua makhluk akan dihisap amalan mereka menggunakan 1 neraca timbangan. Sainya amat besar, mempunyai 1 tiang yang mempunyai lidah dan 2 daun. Daun yang bercahaya untuk menimbang pahala dan yang gelap untuk menimbang dosa. Acara ini disaksikan oleh Nabi Muhammad dan para imam 4 mazhab untuk menyaksikan pengikut masing-masing dihisap. Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh amalan baiknya tidak ditimbang, bahkan amalan buruk tetap akan ditimbang. Ketika dihisap, mulut manusia akan dipateri, tangan akan berkata-kata, kaki akan menjadi saksi. Tiada dolak dalih dan hujah tipuan. Semua akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan maha bijaksana. Setelah amalan ditimbang, mahkamah mahsyar dibuka kepada orang ramai untuk menuntut hak masing-masing dari makhluk yang sedang dibicara sehinggalah seluruh makhluk berpuas hati dan dibenarkannya menyeberangi titian sirat. Syafaat Nabi Muhammad di akhirat, meringankan penderitaan makhluk di padang mahsyar dengan mempercepatkan hisab. Memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab. Mengeluarkan manusia yang mempunyai iman sebesar zarah dari neraka. Semua syafaat ini tertakluk kepada keizinan Allah. Para nabi dan rasul serta golongan khawas juga diberikan izin oleh Tuhan untuk memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70.000. Setiap seorang dari mereka akan mensyafaatkan 70.000 orang yang lain. Setelah berjaya dihisap, manusia akan mula berjalan menuju surga melintasi jambatan sirat. Siratul Mustaqim ialah jambatan, titian, yang terbentang di bawahnya neraka. Lebar jambatan ini adalah seperti sehelai rambut yang dibelah 7 dan ia lebih tajam dari mata pedang. Bagi orang mukmin ia akan dilebarkan dan dimudahkan menyeberanginya. Fudail bin Iyad berkata perjalanan di sirat memakan masa 15.000 tahun. 5.000 tahun menaik, 5.000 tahun mendatar dan 5.000 tahun menurun. Ada makhluk yang melintasinya seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka sentiasa menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya. Para malaikat berdiri di kanan dan kiri sirat mengawasi setiap makhluk yang lalu. Setiap 1.000 orang yang meniti sirat, hanya seorang sahaja yang berjaya melepasinya. 999 orang akan terjatuh ke dalam neraka. Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.